Gerakan penjepit atau pengepungan ganda adalah manuver militer di mana pasukan menyerang kedua sisi formasi musuh secara bersamaan. Manuver klasik ini sangat terkenal dalam sejarah peperangan. Secara garis besar bisa lihat cara kerjanya dalam gambar ini, di mana kekuatan merah mengepung kekuatan biru yang maju. Lawan yang terpancing melakukan serangan besar ke bagian tengah akan masuk perangkap dan sisi sayap dan bagian belakangnya akan dijepit dan dikepung. Beberapa pertempuran terkenal yang melakukan taktik gerakan penjepit. Gambar ini memperlihatkan pengepungan dan penghancuran pasukan Romawi dalam pertempuran Cannae tahun 216 sebelum Masehi oleh Hannibal Barca dari Kartago. Pasukan Kartago berwarna biru melemahkan bagian tengahnya, yang membuat pasukan Romawi berwarna merah terpancing. Setelahnya sayap Kartago melakukan gerakan penjepit dan mengepung dari belakang. Juga dalam pertempuran Perancis tahun 1940, saat Nazi Jerman mengalahkan pasukan sekutu. Gambar ini memperlihatkan serangan penjepit Nazi Jerman warna merah, pasukan Perancis yang berfokus pada bagian tengah, secara mengejutkan dijepit dari sayap oleh tank Jerman yang menembus wilayah Belanda dan Belgia. Yang membuat Perancis terkepung dan menyerah kepada Jerman, pasukan Inggris yang menjaga sayap Perancis juga terisolasi dan terkepung. Taktik ini juga bisa dilihat dalam Operasi Uranus tahun 1942, saat Uni Soviet mengepung tentara ke-6 Jerman di Stalingrad. Jarak masing-masing sayap pasukan Soviet yang mengepung sekitar 100 km. Gerakan penjepit biasanya terjadi saat pasukan lawan maju ke arah pusat atau posisi tengah. Pasukan yang diserang merespons dengan menggerakkan pasukan sayapnya untuk mengepung dan mengunci pasukan penyerang dengan kepungan ganda. Setelah pasukan lawan terkepung rapat, pasukan pengepung akan menahan serangan apabila pasukan bantuan musuh mencoba memecahkan pengepungan. Gerakan penjepit ini menyebabkan pasukan penyerang menghadapi ancaman dari depan, di kedua sisi, dan di belakang. Penyebutan paling awal mengenai gerakan penjepit terdapat dalam epik India Mahabharata dan Sun Tzu dalam The Art of War yang ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi. Manuver ini mungkin pertama kali digunakan dalam pertempuran maraton pada tahun 490 sebelum Masehi, saat pasukan Athena mengalahkan pasukan Persia yang berjumlah lebih banyak. Manuver ini juga digunakan oleh Alexander Agung dalam pertempuran Hydaspes pada tahun 326 SM. Yang mengalahkan pasukan India. Taktik ini juga digunakan oleh Khalid bin Walid pada pertempuran Walaja tahun 633 yang mengalahkan pasukan Sasaniyah Persia. Alp Arslan pada pertempuran Manzikert tahun 1071 dengan nama taktik Bulan Sabit saat Turki Saljuk mengalahkan pasukan Bizantium. Salahuddin Al-Ayyubi pada pertempuran Hattin tahun 1187 yang menghancurkan pasukan Salib. Genghis Khan menggunakan taktik ini dengan modifikasi yang dikenal dengan sebutan taktik tanduk. Dua sisi sayap mengepung musuh tapi tidak melakukan kepungan mengunci, sengaja membuat celah untuk pasukan musuh melarikan diri. Hal ini adalah tipuan yang disengaja, pasukan musuh yang menganggap telah selamat dari kepungan ternyata digiring ke zona pembantaian. Ini adalah kunci bagi banyak kemenangan awal Genghis Khan atas suku-suku Mongolia lainnya. Taktik mirip seperti yang digunakan Genghis Khan ini juga dilakukan oleh Sulaiman yang Agung dari Kesultanan Utsmaniyah dalam pertempuran Mohacs tahun 1526 yang membuat Hungaria jatuh ke tangan Turki Utsmaniyah. Bahkan di era berkuda dan senapan, manuver ini digunakan di banyak budaya militer. Sebuah pengepungan ganda dikerahkan oleh penakluk Iran Nader Shah pada pertempuran Kirkuk tahun 1733 melawan Turki Utsmani, tentara Iran Persia di bawah Nader mengapit pasukan Turki di kedua ujung garis mereka dan mengepung pusat mereka meskipun kalah jumlah dari pasukan Turki Utsmani. Manuver ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, yang berkembang menjadi usaha multidisiplin yang kompleks. Manuver ini melibatkan pergerakan cepat dengan kendaraan lapis baja mekanis, rentetan tembakan artileri, pemboman angkatan udara, dan komunikasi radio yang efektif, dengan tujuan utama menghancurkan rantai komando dan kendali musuh, melemahkan moral pasukan musuh, dan mengganggu jalur pasokan.